Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat jumpa lagi dengan saya, Desi Triangga. Ini kita masukin ke pertemuan 11, yaitu tentang neraca pembayaran dan hutang luar negeri. Baik, jadi konsep pembayaran di sini ada ikhtisar transaksi antara satu negara dengan negara penduduk yang lain dalam jangka waktu tertentu, biasanya 1 tahun. Kemudian kalau menurut Tambunan, neraca pembayaran adalah suatu catatan sistematis atas semua transaksi ekonomi internasional, perdagangan, investasi, pinjaman, dan sebagainya. Di sini penduduk luar negeri dalam jangka tertentu lazimnya 1 tahun dinyatakan dalam dolar Amerika Serikat. Neraca pembayaran di sini ada transaksi berjalan. Contohnya seperti ini, kita akan ambil sumbernya dari Bank Indonesia, ya. Transaksi berjalan isinya adalah barang, ekspor impor, non-migas, migas, non-migas dan non-migas, terus kemudian jasa, yaitu ada jasa primer dan sekunder, kemudian transaksi modal finansial, investasi langsung, dan investasi portfolio, kemudian yang ketiga adalah investasi lainnya. Kemudian neraca keseluruhan, di sini ada memorandum cadangan devisa dalam bulan impor dan pembayaran utang luar negeri dan transaksi berjalan. Nah, ini adalah sebuah contoh neraca pembayaran Indonesia. Di sini ada tahun 2016 sampai tahun 2018. Jadi, neraca setiap negara harus berusaha agar neraca pembayarannya itu seimbang. Makanya, di sini ada neraca pembayaran surplus. Artinya, jumlah penerimaan lebih besar dari jumlah pembayaran atau utang. Jadi, di sini transaksi kredit lebih besar daripada debit. Ya. Terus kemudian kalau transaksi defisit, jadi penerimaannya lebih kecil daripada utang atau pembayaran. Jadi nggak bagus ya. Jadi di sini harus ditutup dengan pembayaran devisa sehingga cadangan devisa akan menipis atau ditutup dengan kredit bank. Jadi fungsi neraca pembayaran di sini ada 4, yaitu pertama mengambil langkah bidang ekonomi, kemudian kebijakan moneter dan fiskal, kemudian pengaruh hubungan ekonomi dan internasional terhadap pendapatan nasional. Keempat, mengambil kebijakan di bidang politik internasional. Nah, tadi ada komponen neraca pembayaran perdagangan, ada transaksi berjalan, ada neraca perdagangan, disebut dengan ekspor dan impor barang atau barang perdagangan yang nyata. Kemudian transaksi jasa, ketiga adalah pembayaran pindahan. Lalu kedua adalah lalu lintas modal. Jadi di sini atau disebut capital account, ada aliran modal pemerintah, ini berupa pinjaman dan bantuan negara asing diberikan ke pemerintah atau badan-badan pemerintah. Yang kedua, aliran modal. Yang ketiga adalah neraca keseluruhan. Neraca keseluruhan adalah menggambarkan jumlah aliran neto yang dicatatkan di ketiga kelompok transaksi, yaitu transaksi berjalan, transaksi modal, dan selisih perhitungan. Di sini aliran modal swasta dan lalu lintas dibedakan jadi investasi langsung, investasi portfolio, dan amortisasi. Investasi langsung adalah investasi untuk mengembangkan usaha. Kedua, investasi portfolio adalah investasi yang berbentuk saham yang dibeli di luar negeri. Kemudian, amortisasi adalah pembelian kembali saham atau kekayaan lain pada masa lalu telah dijual kepada penduduk negara lain. Ada 3 jenis mekanismenya, ketiganya saling berkaitan, adalah mekanisme harga, mekanisme pendapatan. Mekanisme harga adalah mekanisme yang bekerja melalui pengaruh perubahan harga-harga terhadap ekspor dan impor. Terus kemudian kalau pendapatan bekerja sebagai proses pengganda atau kenaikan ekspor melalui proses pengganda dan menimbulkan kenaikan pendapatan nasional. Dan ketiga adalah mekanisme moneter, bekerja melalui stok uang dalam negeri sebagai akibat dari perubahan keadaan atau kebijakan moneter menurut Keynes. Bila ekspor naik, maka terjadi surplus dan akan meningkat dan suku bunga menurun, pengeluaran investasi meningkat dan pendapatan meningkat dan akhirnya impor meningkat. Kemudian di sini ada transaksi ekonomi, ada suatu negara dibedakan menjadi 2, transaksi debit dan transaksi kredit. Debit adalah transaksi yang menimbulkan peningkatan kewajiban negara dalam melakukan pembayaran kepada negara lain. Kalau transaksi kredit, transaksi yang mengakibatkan bertambahnya hak negara untuk menerima pembayaran kepada orang lain. Kemudian kita membahas mengenai konsep utang luar negeri. Nah, di sini definisinya adalah pemberian hutang luar negeri diawali pada
Perang Dunia Kedua, di mana wilayah utara bank-bank swasta serta lembaga keuangan internasional memberikan pinjaman kepada negara dunia ketiga ingin mewujudkan kesejahteraan bagi rakyatnya. Indonesia adalah salah satu negara ketiga yang memiliki utang luar negeri yang diawali sejak Orde Lama sampai sekarang. Awalnya utang untuk membiayai pembangunan, kemudian digunakan untuk membiayai tambahan atau defisit anggaran demi memacu pertumbuhan ekonomi yang diinginkan. Kemudian utang luar negeri adalah setiap penerimaan negara baik dalam bentuk devisa atau devisa yang dirupiahkan maupun barang atau jasa yang diperoleh dari pemberian luar negeri yang harus dibayarkan kembali dengan persyaratan tertentu. Di sini ada pinjaman lunak, jenis pinjaman ada pinjaman lunak dan fasilitas ekspor. Jadi kalau pinjaman berasal dari suatu negara atau lembaga multilateral yang ditujukan untuk pembangunan ekonomi atau peningkatan kesejahteraan sosial bagi negeri penerima dan memiliki komponen hibah sekurang-kurangnya 35%. Kemudian kalau fasilitas kredit ekspor, pinjaman ekspor yang diberikan lembaga keuangan dan lembaga non-keuangan di negara pengekspor yang dijamin oleh lembaga penjamin kredit ekspor. Ketiga, pinjaman komersial dan pinjaman campuran. Pinjaman komersial adalah pinjaman luar negeri yang diperoleh dengan persyaratan berlaku di pasar dan tanpa adanya pinjaman lembaga penjamin ekspor. Kemudian pinjaman campuran, di sini kombinasi antara dua unsur lebih terdiri dari hibah, pinjaman lunak, fasilitas kredit ekspor, dan pinjaman komersial. Ini adalah perencanaan hutang luar negeri. Oke, jadi penarikan dilakukan dengan mekanisme APBN dengan cara-cara misalnya membuka LC, Reksus, penggantian lembaga pendahuluan, penarikan pinjaman luar negeri dengan pembukaan LC, kemudian didahului pengajuan surat permintaan penerbitan surat kuasa penarikan dana, KKPN menerbitkan SKPD dan LC, Bank Indonesia kemudian menerbitkan nota disposisi dan membukukan ekuivalen rupiah ke dalam rekening kas serta menyampaikan tebusan kepada KPPN. Rekening khusus atau Reksus adalah rekening yang dibuka oleh Menteri Keuangan pada Bank Indonesia atau bank untuk menampung sementara dana pinjaman atau hibah luar negeri tertentu dengan inisial deposit untuk kebutuhan pembiayaan kegiatan selama periode tertentu. Setelah digunakan, diisi kemudian mengajukan pergantian kepada pemberi pinjaman luar negeri. Penggantian pembiayaan atau istilahnya adalah reimbursement, yaitu pembayaran yang dilakukan oleh pinjaman luar negeri untuk mengganti dana pembiayaan kegiatan dilakukan terlebih dahulu melalui rekening bendahara umum dan atau rekening kas negara atau rekening penerima penerus pinjaman. Penata usahaan luar negeri dilakukan Menteri Keuangan dalam bentuk administrasi pengelolaan pinjaman dan akuntansi pengelolaan pinjaman. Pinjaman luar negeri dituangkan dalam dokumen satuan anggaran dan selanjutnya dituangkan dalam dokumen pelaksanaan anggaran. Untuk laporan utang luar negeri dalam wujudnya mencakup kegiatan pertama, realisasi penyerapan, kedua, pengembangan pencapaian pelaksanaan fisik, ketiga, perkembangan proses pengadaan barang dan jasa, keempat, permasalahan atau kendala yang dihadapi, kelima, langkah tindak lanjut yang diperlukan mengacu pada RPK atau PHLN. Baik, itu saja kita pada pertemuan ke-11 mengenai neraca pembayaran dan hutang luar negeri. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam.